Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Tahu nggak, negeri ini pernah menjadi negeri yang adidaya, negeri yang besar, negeri yang sangat dihormati oleh negeri-negeri yang lain. Kalau ingin tahu, saya pernah baca dulu, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu, bukunya orang Lumajang, Sauda Palon. Kalau ingin tahu, yuk kita ikuti. Saya sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ah, Indonesia, makannya tempe, tahu, ikan asin, negeri tempe yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah, hal itu adalah kalimat-kalimat pesimis yang saya tidak suka begitulah. Sebab kenapa? Negeri ini adalah negeri yang besar, negeri yang hebat. Pernah negeri ini menjadi negeri adidaya selayaknya Amerika sekarang. Pada masa itu saya dapatkan dari beberapa buku, mungkin sudah lupa karena sudah lama saya baca itu, tapi beberapa ceritanya saya ingat. Pada masa itu kerajaan Majapahit, perkembangan umat Islam di negeri ini sangat lumayan banyak. Oleh sebab itu Raja Majapahit mengundang beberapa santri yang ada di Champa. Orang-orang Champa itu sekarang itu Vietnam Selatan, kalau kata Profesor Sunyoto, salah satu profesor yang ada di NU. Nah, beberapa orang yang diundang oleh Majapahit itu berangkat melalui jalur laut, namun mereka terhadang oleh ombak yang besar sehingga terdampar di daerah Kamboja. Nah, di Kamboja di situ dengan negeri Champa adalah dua negara yang bermusuhan. Nah, santri-santri yang diundang oleh Majapahit itu ditangkap. Namun ada perlawanan. Ketika melawan terjadilah pertempuran di antara mereka. Nah, pada waktu pertempuran itu, salah satu dari santri Champa itu, kalau tidak salah, Raden Rahmatullah yang kita kenal sekarang Sunan Ampel, mengangkat tangannya dan mengatakan, saya diundang Majapahit. Nah, ketika pertempuran itu mendengar nama Majapahit, mereka terdiam semua. Terdiam sebab mendengar kebesaran nama Majapahit. Nah, namun salah satu dari tentara yang ada di Kamboja itu menanyakan, apa buktinya? Buktinya mana kalau kalian itu diundang oleh Majapahit? Santri Majapahit menjawab, saya terdampar dengan ombak yang besar sehingga saya tidak sempat menyelamatkan undangan itu. Nah, karena tidak ada bukti, tentara Champa terpaksa menghukum santri-santri Champa itu. Dibawalah ke kota raja di daerah Kamboja itu. Namun salah satu dari mereka itu kabur, lolos, sehingga dia langsung menuju ke Majapahit. Sampai di Majapahit, dia melaporkan bahwa teman-temannya yang dari Champa ditahan oleh negeri Kamboja. Nah, ini kebesarannya juga, selain tadi mendengar nama Majapahit, seketika itu pertempuran diem. Nah, ini juga kebesaran dari negeri Champa dan negeri Majapahit. Negeri Majapahit itu mengutus beberapa bala tentara untuk menjemput santri Champa yang diundang oleh Raja Majapahit.
Yang diutus kalau tidak salah 3 jung. 3 jung itu armada kapal laut yang besar. Ini kalau dibahas, jung itu memerlukan waktu yang panjang. Tapi kapal laut yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain pada waktu itu. Berangkatlah prajurit Majapahit itu ke negeri Kamboja untuk menjemput santri Campa yang diundang oleh Majapahit. Nah, sampai di Kamboja mereka langsung turun dari armadanya, dari kapal laut. Mereka menyampaikan, mana santri Campa yang diundang oleh Majapahit, keluarkan. Nah, karena lama tidak ada respon, sehingga tentara Majapahit menghanguskan separuh dari negeri Kamboja itu. Akhirnya santri Campa itu dibawa pulang, dikembalikan ke prajurit Majapahit, terus dibawa ke Majapahit. Nah, di situ kehebatan negeri Majapahit, negeri Nusantara yang telah menguasai seluas Nusantara, bahkan lebih. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi mengatakan negeri ini negeri yang nomor 2, negeri yang kecil, negeri yang pesimis. Jangan. Negeri ini adalah negeri yang hebat, sebab banyak sudah yang kita miliki di negeri ini, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sekian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.